Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila Oktariana. Saya dari kelompok 8 yang beranggotakan Dias Atari, Gilang Agusti, saya sendiri Nabila Oktariana, dan Syakilan Nurfidia. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang medan magnet gaya Lorentz. Medan magnet. Medan magnet adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik atau arus listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak. Medan magnet merupakan medan gaya yang berada di sekitar benda magnetik atau di sekitar benda konduktor berarus. Medan magnet dapat digambarkan dengan garis-garis gaya magnet yang selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Jika ada sebuah penghantar yang dialiri arus listrik dan penghantar tersebut berada dalam medan magnetik, maka akan timbul gaya yang disebut dengan nama gaya magnetik atau dikenal juga nama gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik I dan induksi magnetik yang ada B. Baiklah, saya Syakila Nurfidia akan melanjutkan presentasi gaya Lorentz pada kawat berarus listrik. Ketika sebuah kawat dengan panjang dialiri arus listrik sebesar I dan diletakkan pada suatu medan magnetik sebesar I, maka akan timbul gaya Lorentz pada kawat tersebut. Dengan mengkombinasikan gaya Lorentz dan definisi arus listrik, maka dapat dihitung besarnya gaya Lorentz pada kawat yang lurus dan stasioner, yaitu F Lorentz sama dengan I kali L kali B kali sin theta, di mana I merupakan panjang kawat atau M, I merupakan arus listrik yang mengalir pada kawat atau ampere, B merupakan kuat medan magnet atau Tesla, dan theta merupakan sudut yang dibentuk oleh B dan I. Gaya Lorentz pada kawat sejajar yang berarus listrik. Besarnya gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak pada kawat sejajar berarus listrik dapat dicari dengan menggunakan rumus F Lorentz sama dengan F1 sama dengan F2 sama dengan M dikali mu0 dikali I1 dikali I2 dikali L per 2 kali V kali alpha, di mana F1 merupakan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak pada kawat 1 Newton, F2 merupakan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak pada kawat 2 Newton, I1 merupakan kuat arus yang mengalir pada kawat 1 ampere, I2 merupakan kuat arus yang mengalir pada kawat 2 ampere, mu0 merupakan permeabilitas vakum, I merupakan panjang kawat M, dan alpha merupakan jarak antar kedua kawat atau M. Oke, saya Dias Atari. Berikutnya saya akan memaparkan beberapa rumus dari gaya magnetik. Yang pertama, ada rumus gaya Lorentz umum, satu kawat. Besarnya gaya magnetik atau gaya Lorentz dapat dinyatakan dalam persamaan FL sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Dengan keterangan untuk FL itu gaya Lorentz dengan satuan Newton. B, induksi magnet dengan satuan Tesla. Terus I itu kuat arus listrik dengan satuan ampere. L panjang kawat, satuannya meter. Dan sin theta itu adalah sudut arah arus listrik dengan kuat medan magnet dengan satuan derajat. Terus berikutnya ada rumus gaya Lorentz dua kawat sejajar. Untuk rumusnya itu tuh ada FL sama dengan mu0 dikali I1 dikali I2 dikali L per 2PA. Terus untuk persatuan panjang kawatnya itu FL per L sama dengan mu0 I1 dikali I2 per 2VA. Dengan keterangan FL gaya magnet, I itu besar arus listrik di kawat. Terus L panjang kawat, A jarak kedua kawat tersebut. Terus untuk mu0 itu permeabilitas magnet. Untuk bilangannya itu 4V dikali 10 min 7 pangkat min 7 WB per AM. Terus berikutnya ada rumus gaya Lorentz muatan listrik.
itu gaya magnetik yang dialami oleh muatan listrik yang bergerak dalam medan magnetik dengan rumus Fl sama dengan Q dikali V dikali B sin alfa, dengan keterangan Fl itu gaya magnetik atau gaya Lorentz, Q muatan, V kecepatan, B itu induksi magnet, dan alfa sudut antara induksi magnet dengan arah muatan. Selanjutnya langsung aja kita ke contoh soal gaya Lorentz. Sebuah proton bergerak searah sumbu X positif ke kanan dengan kecepatan 3 meter per second melewati medan magnet sebesar 5 dikali 10 pangkat min 6 Tesla dengan arah masuk ke layar. Berapa besar gaya yang dialami partikel tersebut? Dengan Q sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 C. Untuk pembahasannya, dengan menggunakan rumus gaya Lorentz, didapat F Lorentz sama dengan Q dikali V dikali B sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 C dikali 3 meter per second dikali 5 dikali 10 pangkat min 6 Tesla. F Lorentz sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat min 24 Newton. Sesuai dengan kaidah tangan kanan, partikel bermuatan positif, maka arah kecepatannya sama dengan arah ibu jari. Arah medan magnet merupakan arah keempat jari, maka telapak tangan menghadap ke atas. Oleh karena arah kecepatan partikel tegak lurus dengan arah medan magnet, maka lintasannya melingkar. Baiklah, saya Gilang Agusti. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Selanjutnya yaitu contoh soal gaya Lorentz. Soalnya yaitu dua kawat lurus yang panjangnya 2 meter berjarak 1 meter satu sama lain. Kedua kawat dialiri arus yang sama, besar, dan arahnya berlawanan. Jika gaya yang timbul pada kawat 1,5 kali 10 pangkat min 7 Newton per meter, tentukan kuat arus yang mengalir pada kedua kawat tersebut. Nah, penyelesaian kita lihat pada gambar yaitu jarak antara di kedua kawat yaitu 1 meter. Nah, Fs-nya yaitu pada gambar tersebut ada. Terus I1 dan I2 nya memiliki arah yang tertera pada gambar. Nah, diketahui bahwa I yaitu 2 meter, D1 D2 yaitu 1 meter, gayanya yaitu 1,5 kali 10 min 7 Newton per meter. I1 sama dengan I2 sama dengan I. Nah, besar kuat arus yang mengalir pada kedua kawat adalah Fl sama dengan mu 0 dikali I1 dikali I2 dibagi dengan 2 Vd. Nah, jadi mu 0 dikali I2 2 Vd dikali L. Jadi 1,5 kali 10 min 7 sama dengan 2 kali 10 min 7 dikali I2 dibagi 1 dan dikali 2. Nah, I pangkat 2 menjadi 1,5 kali 10 dibagi 4 kali 10 sama dengan 0,375 ampere. Nah, I sama dengan 0,61 A ampere karena I sama dengan I1 dan I sama dengan I2. Maka I1 sama dengan 0,61 ampere dan I2 sama dengan 0,61 ampere. Nah, selanjutnya yaitu contoh gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan gaya Lorentz untuk motor listrik. Sebuah motor listrik merupakan alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, mesin ini tidak bising, bersih, dan memiliki efisiensi tinggi. Alat ini bekerja dengan prinsip bahwa arus yang mengalir melalui kumparan di dalam medan magnet akan mengalami gaya yang digunakan untuk memutar kumparan. Pada motor induksi, arus bolak-balik diberikan pada kumparan tetap dalam kurung stator yang menimbulkan medan magnetik sekaligus menghasilkan arus di dalam kumparan berputar dalam kurung rotor yang mengelilinginya. Nah, keuntungan motor jenis ini adalah arus tidak harus diumpankan melalui komutator ke bagian mesin yang bergerak. Pada motor serempak dalam kurung synchronous motor, arus bolak-balik yang hanya diumpankan pada stator akan menghasilkan medan magnet yang berputar dan terkunci dengan medan rotor. Dalam hal ini, magnet bebas
sehingga menyebabkan rotor berputar dengan kelajuan yang sama dengan putaran medan stator. Rotor dapat berupa magnet permanen atau magnet listrik yang diumpani arus searah melalui cincin geser. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi gaya Lorentz kali ini. Apabila ada kesalahan kata, saya selaku perwakilan mohon maaf. Kepada Allah SWT kami mohon ampun. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.